Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang akuntansi dasar ya. Akuntansi dasar ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sifat dasar akuntansi dan perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Dalam istilah yang sering kita temui, kita mengenal istilah bisnis dan profit. Ya, dalam buku Warren, bisnis itu diterjemahkan atau dimaknakan atau diartikan sebagai suatu organisasi dengan sumber daya dasar digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Sedangkan laba atau profit adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, jadi di sini ketika perusahaan itu menerapkan adanya bisnis ya, adanya profit dan tujuannya adalah profit, maka memiliki arti bahwa perusahaan itu membutuhkan akuntansi, gitu ya. Nah, perusahaan itu terbagi menjadi 3 jenis usaha. Yang pertama adalah perusahaan jasa atau service business, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa untuk pelanggan. Contohnya misalnya bank, ya, kemudian perbankan atau jasa percetakan, begitu ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan dagang atau merchandising business, yaitu menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Jadi perusahaan itu membeli produk yang sudah jadi, kemudian dijual kembali. Ya, contohnya di retail ya, seperti retail, minimart gitu ya, minimarket, supermarket atau grosir ya, itu termasuk kepada merchandising bisnis. Jadi perusahaan itu membeli produk jadi dan menjual kembali si produk yang dia beli dari pemasok. Nah, kemudian yang ketiga adalah manufacturing business atau perusahaan manufaktur. Sifatnya adalah atau karakteristik perusahaan ini adalah mengubah input dasar menjadi produk yang dijual ke pelanggan. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan itu membeli bahan baku, ya, kemudian bahan bakunya diolah, dan nanti setelah menjadi produk jadi, baru dijual kepada konsumennya. Jadi di manufacturing business itu terjadi proses perubahan bahan baku atau perubahan produk ya sebelum dijual kembali ke pelanggannya. Nah, contohnya misalnya perusahaan tekstil. Tekstil itu bahan bakunya benang, kemudian diolah menjadi kain dan yang dijual oleh perusahaan tekstil itu adalah kainnya. Ya, atau misalnya garmen. Garmen itu bahan bakunya adalah kain. Nah, kemudian kainnya diolah menjadi pakaian dan yang dijual itu adalah pakaiannya. Begitu. Jadi hasil pengolahan bahan bakunya. Nah, dalam perusahaan terdapat beberapa pemangku kepentingan. Ada pasar modal, ada pasar barang, ya. Nah, kemudian ada lagi pemerintah dan internal, ya. Masing-masing pemangku kepentingan tentunya memiliki kepentingan tersendiri di perusahaannya. Nah, kepentingan tersebut didukung oleh apa? Informasi yang diberikan oleh akuntansi berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itulah yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Nah, dalam melaksanakan bisnisnya, peran etika juga tidak bisa terlepas dari perusahaan. Etika adalah prinsip moral yang mengarahkan individu dalam bertindak. Ya, faktor penting individu dalam berorganisasi, yang pertama di sini karakter individu. Karakter individu yang seperti apa yang mendukung organisasi itu dapat mencapai tujuannya dan mengembangkan usahanya, perusahaannya, begitu ya. Nah, tentunya karakternya yang misalnya kuat, begitu ya, kemudian cerdas, ya, kemudian tadi beretika, begitu ya. Karena dalam lingkungan perusahaan pun etika tetap harus dijalankan, gitu, harus diperhatikan, ya, harus diterapkan seperti melaksanakan atau menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian budaya perusahaan. Nah, ketika masing-masing individu memiliki karakter yang baik, begitu ya, maka akan mudah untuk membentuk budaya perusahaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Mau seperti apa perusahaannya? Apakah perusahaan yang agamis
apakah perusahaan yang kekeluargaan gitu ya, tapi disiplin, nah seperti itu. Kemudian hukum dan penegakan artinya perusahaan memiliki pagar atau aturan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya, dan ketika terjadi penyelewengan ada penegakan hukumnya. Nah, apa yang salah pada para pemimpin dan perusahaan jika terjadi kasus yang memperlihatkan menyalahi etika? Itu yang pertama diakibatkan karena kegagalan karakter individu. Jadi setiap individunya tidak mampu untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang karyawan yang seharusnya memajukan perusahaannya, bukan menyebabkan perusahaannya merugi, ya. Atau juga karena budaya keserakahan dan pengabaian etika, ya, itu akan sangat merugikan perusahaan. Nah, pada tahun 2001 terjadi beberapa kasus ya yang cukup fenomenal secara mendunia, secara internasional. Nah, kasus-kasus tersebut disebabkan karena perusahaan tidak menerapkan etika, ya. Jadi intinya menipu investor gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang melakukan penipuan terhadap investor, ada yang bekerja sama bahkan dengan kantor akuntan publik yang pada saat itu cukup terkenal gitu ya di tahun 2021. Nah, kemudian karena kejadian-kejadian tersebut muncullah Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini ya di tahun 2002. Nah, Sarbanes-Oxley ini menetapkan sebuah badan pengawas baru untuk profesi akuntansi yang disebut PCAOB. Ya, PCAOB ini fokus kepada pengendalian, ya, pengendalian internal perusahaan. Nah, kemudian menetapkan standar independensi, tanggung jawab, menambah pengungkapan indikator keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Termasuk di Indonesia juga di tahun 2007 ada peraturan Bank Indonesia yang menyatakan tentang perbaikan tata kelola perusahaan. Bagaimana perusahaan itu berjalan secara beretika gitu ya. Jadi tata kelolanya ada aturan-aturan yang diterapkan atau ditetapkan ya oleh regulasi. Nah, bagaimana peran akuntansi dalam bisnis? Akuntansi itu memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Nah, selain itu, memberikan informasi untuk pihak lain. Jadi kalau untuk manajer berarti untuk cermin bahwa kinerja manajer dan pimpinan begitu ya, atau kinerja perusahaan itu sudah memadai atau belum, ya, mencapai target atau belum. Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, kalau untuk pihak lain untuk apa? Misalnya tadi pihak-pihak yang berkepentingan, contohnya kalau pajak, ya, berarti pemerintah berkepentingan dengan pajak perusahaan kita. Ya, maka perusahaan melaporkan laporan keuangannya ke Dinas Pajak. Kemudian untuk investor, investor juga berkepentingan dengan laporan keuangan kita untuk apa? Untuk memutuskan apakah akan invest atau tidak invest di perusahaan kita. Jadi laporan keuangan itu sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan yang dapat dinilai oleh pihak yang berkepentingan. Nah, definisi akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, di sini dapat digarisbawahi bahwa accounting itu diartikan sebagai sistem informasi. Nah, kalau kita bicara sistem informasi, tentunya tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Ya, jadi akuntansi dan teknologi saat ini saling mendukung, ya, saling support, ya. Makanya kalau di perusahaan sudah banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, bagaimana proses informasi akuntansi itu? Manfaatnya yang pertama untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, ya. Kemudian yang kedua menilai kebutuhan, ya, pemangku kepentingan kebutuhannya apa. Yang ketiga merancang sistem informasi akuntansi, ya, bagaimana informasi itu diproses gitu ya. Kemudian mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan serta menyiapkan laporan akuntansi bagi pemangku kepentingan. Nah, dalam akuntansi itu
sudah meluas ya profesinya itu. Nah, akuntansi itu ada private accounting, ada public accounting. Private accounting itu maksudnya adalah akuntansi yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan swasta begitu ya, atau akuntansi yang ada di dalam perusahaan itu di dalamnya biasanya akan ada controller, kemudian akuntan manajemen ya, dan auditor internal. Controller itu lebih kepada pengawas ya, pengawas. Kemudian akuntan manajemen itu akuntan yang memberikan atau menyediakan informasi-informasi manajemen perusahaan. Kemudian auditor internal itu pihak yang melakukan atau masih pegawai perusahaan yang melakukan pemeriksaan ya secara internal. Nah, tapi independensinya tetap harus dijaga walaupun dia adalah pegawai perusahaan tersebut. Jadi internal auditor itu sebagai cermin. Ketika akan diaudit oleh auditor eksternal, maka auditor internal harus bisa menilai. Jangan sampai terjadi kesalahan sebelum dicek oleh pihak independen di luar perusahaan. Nah, public accounting biasanya akuntansi yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing misalnya ya, sebut sebagai perusahaan yang sudah listing, yaitu di dalam public accounting itu sendiri ada pihak yang disebut sebagai independent auditor ya. Jadi profesi akuntansinya itu sendiri tadi kalau di internal perusahaan, kalau kerja di dalam perusahaan, dia bisa menjadi seorang controller, bisa seorang akuntan manajemen atau auditor internal. Nah, kalau di luar ya itu disebut sebagai independent auditor atau auditor eksternal ya. Nah, berikutnya kita bicara tentang prinsip akuntansi berterima umum ya, atau dikenal dengan istilah PABU, yaitu prinsip yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan ya. Jadi prinsip ini harus diterapkan oleh setiap perusahaan ketika menyusun laporan keuangan. Nah, di Indonesia itu ada lembaga independen akuntansi yang namanya adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di dalam IAI itu dibentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Nah, dewan ini atau badan ini memiliki otorisasi atau tanggung jawab utamanya untuk mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Ya, jadi DSAK inilah yang menerbitkan PSAK dan ISAK ya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis adalah asumsi dasar akuntansi keuangan yang membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Artinya apa? Artinya bahwa segala transaksi yang ada di dalam perusahaan adalah transaksi yang terlibat dalam aktivitas usaha perusahaan. Dengan kata lain, tidak boleh bercampur dengan transaksi pribadi pemilik perusahaan ya. Jadi entitas bisnis ini berarti hanya terkait dengan aktivitas usaha perusahaan saja ya, sehingga dalam pencatatan akuntansinya pun itu adalah pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi perusahaan saja ya. Nah, jenis entitas di sini ada beberapa ya, saya sebutkan ada perseorangan ya, ini kriterianya. Kemudian yang kedua ada persekutuan, kemudian ada juga koperasi ya, dan perseroan ya. Untuk secara jelasnya bisa dibaca nanti di buku. Nah, konsep biaya digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai tukar yang meliputi dua konsep penting, yaitu objektivitas dan konsep unit pengukuran. Kalau objektivitas itu mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Bukti yang objektif itu seperti apa? Yaitu bukti yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan, kemudian secara dokumen itu lengkap ya, dan tidak memiliki keraguan-raguan ya. Bukti objektif itu adalah bukti yang sebenarnya atas transaksi yang terjadi
gitu ya. Kemudian unit pengukuran mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Artinya akuntansi itu yang dicatat dalam bentuk nominal ya. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan konsep biaya. Di sini kita lihat ada Garuda River mengajukan penawaran sebidang tanah sebesar 125 juta oleh pemiliknya yang semula ditawar seharga 150 juta ditawarkan. Nah, pada 3 September pemilik tanah sepakat pada harga 137 juta. Kemudian pada bulan Oktober tanah dinilai 190 juta untuk 198 juta untuk perhitungan pajak ya. Kemudian pada harga berapa seharusnya tanah itu dicatat ya pada pembukuan Garuda Repair? Nah, jawabannya adalah 137 juta, yaitu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita masuk kepada persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi ini rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah owner's equity ya. Aset itu sumber daya yang dimiliki perusahaan, liabilitas adalah hak kreditor yang ada dalam perusahaan, ekuitas adalah hak pemilik yang ada dalam perusahaan. Nah, liabilitas dan ekuitas ini adalah cara dari mana perusahaan memiliki modal ya atau memenuhi aset. Jadi di sini kan dikatakan aset sama dengan liabilitas plus owner's equity. Jadi aset itu secara total nanti nilainya akan sama dengan penjumlahan liabilitas dan ekuitas ya. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu diperoleh apakah dari hutang atau dari pemilik hak pemilik ya, hak pemilik modal. Nah, di sini ada latihan persamaan akuntansi. Joe adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, sebuah perusahaan. Dia memiliki aset 800 juta dan liabilitas 350 juta. Berapakah ekuitas di akhir tahun 18 dan berapakah ekuitas di akhir tahun 19 jika diketahui atau diasumsikan aset naik 130 juta tapi liabilitas turun 25 juta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk mengetahui aset ya, untuk mengetahui ekuitas, kita lihat persamaan akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka untuk mencari ekuitas adalah aset dikurangi liabilitas, sehingga jawabannya 800 juta dikurangi 350 juta sama dengan 450 juta. Nah, di tahun berikutnya karena terjadi kenaikan pada aset dan penurunan pada liabilitas, maka di sini asetnya menjadi kenaikan aset 130 juta sama dengan minus 25 juta karena di sini dikatakan liabilitas turun ya. Nah, kemudian untuk mengetahui ekuitas yaitu aset dikurangi liabilitas. Nah, kita kurangkan ekuitas sama dengan 130. Nah, di sini menjadi positif karena yang minus 25 juta ini berpindah jalur ke sebelah kiri sama dengan sehingga hasilnya menjadi positif. Maka ekuitas diketahui 155 juta. Nah, dari ekuitas awal di tahun 2019 atau ekuitas akhir 2018 ditambahkan menjadi ekuitasnya itu 605 juta. Kemudian transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Cinta membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta. Ya, kemudian yang kedua dibeli tanah 20 juta tunai. Yang ketiga dibeli suplai secara kredit. Yang keempat diterima honor 7.500.000. Sampai dengan transaksi poin H ya. Nah, kemudian kita masukkan itu semuanya ke dalam ini yang disebut sebagai tabel persamaan akuntansi. Nah, bisa dilihat di sini aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Nah, setelah kita ketahui ini, di sini dapat dilihat bahwa yang namanya aset ini ada sebelah kiri ya. Kemudian liabilitas dan ekuitas ini di sebelah kanan. Di sini saya sengaja dibuatkan garis putus-putus untuk memisahkan bahwa di sebelah kiri garis harus sama totalnya dengan di sebelah kanan
garis ya. Nah, dari transaksi tadi ya A sampai H kita masukkan ke sini ke dalam tabel persamaan akuntansi. Tadi yang poin A adalah pemilik modal menanamkan modalnya sebesar 25 juta. Maka hal tersebut menyebabkan kas bertambah 25 juta, modal bertambah 25 juta. Berikutnya membeli tanah secara tunai, maka menyebabkan kas berkurang 20 juta, tanah bertambah 20 juta. Kita jumlahkan saldonya. Nah, di saldo ini terlihat bahwa sebelah aset ini 5 dan 20 akan sama dengan sebelah liabilitas dan ekuitas sebesar 25 juta. Nah, ke transaksi berikutnya membeli bahan habis pakai 1.350.000 secara kredit, maka yang berpengaruh adalah bahan habis pakai bertambah 1.350.000, utang usaha juga bertambah 1.350.000 karena membeli secara kredit. Nah, kemudian saldonya dijumlahkan semua ke bawah, begitu ya. Ini akan sebelah kiri ini akan sama dengan sebelah kanan. Kemudian yang D ada pendapatan jasa ya, kas bertambah 7.500.000, pendapatan jasa juga bertambah 7.500.000. Kemudian yang E ada beban-beban ya, di sini ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Nah, beban itu sendiri bertambah tapi dia mengurangi ekuitas ya, makanya di sini dikasih tanda minus. Ya, kemudian yang sebelah kasnya akan berkurang sejumlah beban yang dibayarkan. Kemudian yang poin F yaitu membayar hutang. Hutangnya menjadi berkurang, kas juga berkurang, ya. Kemudian yang G ini transaksinya adalah beban habis pakai. Di sini 800 ya. Di dalam soal itu tertulis sisanya 500. Nah, sisa 500 itu sebentar, saya kembali ke sini ya. Bahan habis pakai akhir bulan yang G itu sisanya 550. Nah, di sini di poin C ini kan membeli bahan habis pakai 1.350.000. Sedangkan pada saat di poin G itu sisanya 550. Sehingga yang masuk ke sini angkanya adalah 800.000 ya, beban bahan habis pakai 800.000 yaitu selisih dari persediaan awal dikurangi sisa di poin G. Nah, kemudian yang H pemilik modal melakukan penarikan atau pripe, jadi pripe-nya bertambah 2 juta, tapi di sini mengurangi ekuitas sifatnya ya, kemudian kas juga berkurang. Nah, setelah semuanya lengkap, baru kita jumlahkan saldonya ke bawah, ini menjadi 5.900.000. Kasnya 5.900.000, bahan habis pakai 550, tanah 20 juta. Hutang usaha 400, modal 25 juta, dan seterusnya ini biaya-biaya ini. Nah, dari sini perlu diperhatikan pengaruh dari transaksi adalah kenaikan atau penurunan satu atau lebih elemen dalam persamaan akuntansi. Jadi akan mempengaruhi debit dan kredit ya. Nah, di sini ada latihan transaksi, tunjukkan pengaruh terhadap elemen persamaan akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat pemilik menyetorkan uang tunai sebagai tambahan investasi, maka akan menyebabkan aset kas naik, ekuitas modal naik. Kemudian membayar kreditur, artinya membayar hutang, akan menyebabkan kas turun, tapi hutang juga turun. Kemudian mengirimkan faktur untuk menagih jasa pengiriman. Kalau mengirimkan faktur artinya menaikkan piutang usaha. Piutang usaha naik, pendapatan jasa naik ya. Kemudian menerima uang tunai atas pelunasan honor, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Kemudian pemilik menarik uang tunai untuk keperluan pribadi, kasnya turun, maka kemudian pripe-nya naik ya. Itu pengaruhnya. Nah, dalam akuntansi tadi di awal Ibu sampaikan bahwa outputnya adalah laporan keuangan. Ada 5 ya, laporan laba rugi, yaitu komponennya terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dikurangi beban sama dengan laba atau rugi.
Kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yaitu ringkasan perubahan, ya, ringkasan perubahan ekuitas dalam periode waktu tertentu. Kemudian laporan posisi keuangan, di sini komponennya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas, sama seperti persamaan akuntansi. Jadi jumlah aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Kemudian laporan keempatnya adalah laporan arus kas yang merupakan ringkasan dari transaksi yang mempengaruhi kas, ya. Dan yang kelima di sini tidak disebutkan, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau CALK itu hanya sebagai laporan tambahan, ya. Nah, semua laporan ini perlu diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporan keuangannya, dan periodenya. Nah, di sini ada contoh misalnya latihan laporan keuangan. Di sini diperlihatkan ada hutang, ada piutang, ada kas, ada pendapatan dan bahan habis pakai. Ya. Kemudian ada tanah, beban lain-lain, beban kantor, beban gaji. Di sini juga diketahui ada modal pemilik, tambahan investasi, dan raib. Nah, dari angka-angka ini kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi di sini adalah pendapatan. Semuanya dimasukkan ke sini, dikurangi dengan beban-beban, ya. Maka diketahui laba bersihnya adalah 55.550.000. Nah, kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Ya, apa saja yang harus ada di sini, yaitu modal awal ditambah tambahan investasi ditambah laba bersih tahun berjalan. Nah, laba bersih ini kita peroleh dari laporan laba rugi. Nanti dikurangi dengan praib atau penarikan, maka akan diketahui kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Sehingga ini akan menambah atau mengurangi modal awal menjadi modal akhir. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan di posisi modal. Ya, di sini kita masukkan tadi ada kas, piutang, bahan habis pakai, tanah, ya. Kemudian ada hutang usaha dan modal, ini dari laporan perubahan modal. Sehingga di sini diketahui aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan yang terkait dengan kas, ya. Nah, ini menjadi data untuk laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nanti masing-masing arus kas bersihnya ini ditotal, ya, menjadi kenaikan atau penurunan bersih, ya. Nah, nanti kenaikan atau penurunan bersih ini akan mempengaruhi kas awal menjadi kas akhir, ya. Nah, di kas akhir ini jumlahnya harus sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan. Nah, apa sih keterkaitan antar laporan keuangan? Nah, kalau laporan laba rugi dengan perubahan ekuitas, tadi sudah Ibu perlihatkan, hasil dari laporan laba rugi, apakah itu laba ataukah itu rugi, akan menjadi komponen dalam laporan perubahan ekuitas, ya. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas juga sama, modal akhir yang kita peroleh di laporan perubahan ekuitas akan menjadi modal akhir pada laporan posisi keuangan. Kemudian laporan posisi keuangan dan laporan arus kas di laporan posisi keuangan muncul sebagai kas akhir periode di laporan arus kas, ya. Jadi nilainya berarti harus sama. Baiklah, begitu penjelasan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.